Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Baik, di sini akan saya buatkan pembahasan tugas kedua materi kalkulus 1 ya. Di sini ada 5 soal ya. Kemudian di sini sudah saya periksa dan saya sajikan salah satu jawaban dari teman-teman kalian ya. Salah satunya yaitu dari ini yang berikut ini yang saya sajikan. Nah, di sini kita cek aja langsung jawabannya untuk soal nomor pertama ya. Oke. Yang pertama adalah ditanyakan turunan ya, turunan dari Y sama dengan 3X kuadrat min 2X plus 5. Kalau langsung saja menggunakan formula atau rumus ya jawabannya jelas ini turunkan ya 2 kali 3 6X dikurang 2 ya. Tuh, tapi kan di sini disuruh menggunakan definisi. Definisi itu adalah menggunakan limit yaitu yang ini. dy dx sama dengan limit H mendekati 0 sama dengan F X tambah H min Fx. Nah, dibagi H. Nah, ini adalah definisi. Jadi, kita gunakan secara definisi adalah ini. Ini rumus limit secara definisi. Walaupun nanti hasil akhirnya tetap sama dengan yang menggunakan rumus ya. Kita lihat di sini, Fx-nya adalah, Fx itu adalah Y ya. 3X kuadrat min 2X plus 5. Sehingga kalau Fx plus H tinggal diganti aja X ini dengan X plus H ya. Jadi X plus H kuadrat min 2 X plus H plus 5 kemudian dikurang Fx yang jadi ini ya. Kemudian dijabarkan. Nah, yang perlu diingat di sini kan kurang Fx. Sedangkan Fx itu lebih dari satu suku ya. Ada 1, 2, 3. Sehingga nanti di sini harus kasih dalam kurung ya. Kalau nggak kasih dalam kurung nanti minus ini nggak ketemu dengan ini nanti. Sehingga kalau di sini dimasukkan ke sini ya, masukkan minus, kemudian kalikan positif, kalikan lagi negatif. Oke, dijabarkan, kemudian yang ada unsur H-nya, ada bagian H kita hapus ya. H ini kita hapus, berarti yang sini ada di sini ada H-nya yang mana? Di sini ya. Oke, sebentar. Nah, ini setelah dijabarkan, maka yang ada H-nya hapus ya, hapus, hapus, hapus. Karena 3X kuadrat dengan 3X kuadrat ini habis ya. Ini tinggal 6X plus 3H min 2 limit. H-nya masukin 0, jadi 6X min 2. Sama seperti menggunakan rumus ya, 6X min 2. Oke, yang ini sudah benar ya. Benar nilainya saya beri dengan poinnya 20. Ingat ya, 20 poin. Oke, kalau benar 20 poin. Oke. Untuk silakan cek nanti jawabannya, siapa tahu ada yang tidak. Saya beri 20. Kemudian di sini nomor 2 diketahui Fx sama dengan X kuadrat min 1. Tentukan persamaan garis singgung, persamaan garis normal, dan gambar grafik. Ya, gambar grafik dari Fx ini, garis singgung dan garis normal ya tentu. Di mana titik singgungnya adalah titik X sama dengan min 1. Ini bukan titik ya, karena ini baru pasangan, baru satu aja. X sama dengan min 1, berarti nanti Y-nya ada berapa gitu ya. Y-nya berapa, berarti masukkan aja. X sama dengan 1, masukkan ke sini, itu dapat Y. Min 1 kuadrat, itu 1 dikurang 1, 0. Jadi Y sama dengan 0. Jadi titik singgungnya adalah min 1,0. Oke, ini titik singgung, dan titik garis normalnya nanti kita lihat. Nah, di sini persamaan garis singgungnya adalah dicari dulu gradien. Ya, gradien. Gradien itu adalah turunan pertama. Ini titiknya min 1,0 benar ya. Kemudian gradien adalah turunan pertama, yaitu turunan pertama dari X kuadrat min 1 adalah 2X ya. Benar. Kemudian nilainya, berapa nilai gradiennya, masukin titik singgungnya, titik singgungnya itu min 1, masukin ke sini ya. Jadi M sama dengan 2 kali min 1 min 2, ini benar ya. Titik singgungnya, ini gradien garis singgungnya, ya benar. Nah, sekarang kita lihat persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min
X1, di mana Y1 itu adalah Y1 dan X1 itu titik singgungnya ya, X1, Y1 titik singgung atau min 1,0. Jadi X1 ini diganti dengan min 1, ini, kemudian Y1 diganti dengan 0, oke ya. Tadi min 1,0 tinggal masukin aja ya titik singgung ke persamaan fungsinya. Diperoleh inilah garis singgungnya, oke, ini garis singgungnya, benar ya, oke. Kemudian persamaan garis normal. Nah, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya ya. Ya, tinggal cari gradien garis normal ya. Tinggal M1 kali M2 adalah min 1. Ini adalah syarat suatu dua buah garis saling tegak lurus ya. Sehingga didapatkan gradien garis normal yang adalah min 1 per M garis singgungnya. Yaitu, nah ini benar ya. Oke. Jadi A dan B benar, nilainya sudah berapa kalau misalnya 20 bagi 3 ya. 8 ya. Enggak, 26 ya. 6, 12 udahan ya. Saya kasih nilai 15 deh kalau udah dua ini benar. Ya, 15 itu kalau A dan B benar. Oke. Kemudian di sini persamaan garis singgungnya oke ya, ini dapat benar. Jadi A dan B benar, 15 sudah didapatkan. Nah, tinggal yang C ini kan menggambar grafik. Ini banyak yang salah ya. Oke lah, mereka bisa atau teman-teman bisa gambar grafiknya nih. Ini adalah garis singgungnya ya. Titik singgungnya kan tadi min 1,0 nih ya, titik singgungnya. Nih, ini adalah garis singgungnya. Garis singgung. Ini, kemudian ini adalah garis normal ya. Ini garis normal. Oke. Garis singgung dan garis normal itu tegak lurus ya. Nah ini. Makanya tadi syaratnya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1 ya. Tuh. Nah sekarang apakah ini grafik fx-nya? Bukan ya, bukan yang seperti ini grafik fx-nya. Tapi begini grafiknya. Nah ya menggambarnya seperti ini benar ya. Jadi inilah gambar grafik yang benar ya. Nanti coba latihan lagi ya menggambar. Jadi kalau C-nya salah berarti nanti dia hanya mengantongi 15 ya. Kalau sempurna berarti 20. Oke. Jadi sudah 35 nih ya, 35. Kemudian di sini nomor 3 ya, tentukan turunan ketiga dari ini fungsi ini. Turunan ketiganya ya. Kemudian dicari yang B turunan ketiga untuk nilai X-nya sama dengan P. Cari dulu turunan pertama ya, ini pakai rumus U aksen V plus V aksen U ya. U V aksen benar ya. Cari, maka dicari. Nah, sekarang ada pertanyaannya, mana U-nya, mana V-nya misalnya. U-nya adalah X. V-nya adalah cos 2X gitu ya. Dibuat aja gini ya. Y. Ya, di sini Y aksen ya kan. Nah, berarti kalau U kali V berarti U aksen V plus UV aksen gitu kan. Cari turunan pertamanya ini kan. Turunan pertamanya. Sehingga cari ini cari dulu U aksen, V aksen ya. Cari di sini lihat nih. Dapat tuh. Ini baru turunan pertama nih. Ini dari turunan pertama yang ini. Nanti turunin lagi masing-masing ini kan ada UV juga ini. Ini UV juga ya. B. Bagian A yang adalah ini, bagian B adalah yang ini. Bagian A kalau diturunkan lagi, turunan kedua adalah ini. Bagian B kalau diturunkan itu masing-masing ada dua fungsi, ada UV juga ya. Sehingga bagian B ini kalau diturunkan U aksen V plus UV aksen juga. Nah, begini ini. Jadi turunan keduanya gabung tadi ya, panjang. Turunan kedua adalah yang ini. Nah, ini turunan keduanya tuh. Udah jadi panjang ya. Kemudian turunan ketiga kita turunkan, ini ada bagian A, ini ada bagian B, ini ada bagian C. Ini bagian A turunannya adalah ini, bagian B adalah turunannya yang ini juga ya. Nah, ini C juga diturunkan, proses terus ya sampai selesai, panjang dia. Jadi, nah inilah turunannya, turunan ketiga. Nih ya, hati-hati dengan ini. Banyak ya yang salah di antara kalian karena tidak teliti dalam menentukan cos 2x. Turunan cos itu adalah min sin, kemudian
yang ini juga diturunkan ya, jangan sampai. Misal kalau ditanya cos 4x turunannya berapa? Y sama dengan cos 4x, maka Y aksen sama dengan turunan cos adalah min sin 4x, kemudian turunkan sudutnya juga kali 4. Tulis 4-nya di depan ya. Nah, jadi itu. Hati-hati ya. Kemudian terus berulang. Sehingga ini jawabannya benar nih, ya, min 12 sekian, ada yang min 8 ya, ada yang min 4 dan seterusnya. Karena belum ada kesalahan. Jadi sehingga dimasukkan nilai pi-nya ya. Nilai pi-nya 12. Oke, mengantongi nilai 20 lagi. Jadi ya, 20. Jadi tadi 20 tambah 15 tambah 20. Berarti udah 55. Ya. Sekarang yang keempat, tentukan fungsi. Turunan fungsi atau dy dx dari ini. Nah, ini ya. Yang mana ini. Nah, ini di sini len ya, len. Y sama dengan len u. Maka turunannya adalah u aksen per u gini aja udah. Tapi kan masalahnya u aksen itu yang mana? U aksen adalah yang ini, yang panjang ini ya. U aksennya sehingga nih u aksennya ini. Ini u-nya sin x mati 3. Oke. U aksen per u ya. Jadi ini u aksen per u kan. U aksennya ini adalah cos 3x. Dan di sini ada kali 3x-nya. Di sini kan ada 3x min 1. Harusnya di sini harusnya setelah ini diturunkan jadi sin, diturunkan jadi cos kan, benar. Tapi yang dalam sudut ini diturunkan juga, dikurang ya. Nah, dikali lagi harusnya dikali 3x. Nah, jadi 3x kotan dari x sama 3. Di sini kurang 3x-nya ya. Oke, ini saya kasih nilai setengah. Berarti 5 nilainya ya. Oke, 5. 60 udahan ya. Yang ini benar ya. Nah, yang ini hati-hati. Di sini ada fungsi implisit. Semua dicari ya. Hati-hati ini. Panjang fungsi implisit ya. Nah, ini fungsi implisit. Coba nih, di sini kan di sini awalnya adalah diturunkan semua ruas ya, ruas kiri, ruas kanan dan ruas kiri diturunkan semua. Jadi dx untuk ruas kiri yaitu 2x kuadrat y min sin x y kuadrat plus pangkat min x y sama dengan dy ddx dari 10. Nah, yang ini kan 0 pasti ya, turunannya adalah 0 nih. 0 jawabannya. Tinggal yang ini, turunkan ini ya, turunkan. Ini kan bentuknya u per v. Ini bentuknya u, ini v. Ini juga ini adalah fungsi sin ya. Sin dan dalamnya juga ada u kali v dari sudutnya. Ini juga, ini uv juga ya, hati-hati. Makanya panjang sekali nih ya. Panjang sekali, harus teliti ya. Jadi lihat di sini benar ya. Oke, ini turunkan dari yang ini, turunkan dari yang ini, turunkan dari yang ini adalah ini. Oke, turunkan dari 10 adalah ini. Kemudian turunan yang ini, ya ini kan adalah bentuknya U per V, satu kali ini ditambah turunan ini kali, nah ini. Kadang lupa ini, ada yang lupa ini, maka salah juga ya. Dan seterusnya. Sehingga dikumpulkan nih. Kalau udah dapat DYDX dikumpulkan jadi satu. Yang ada DYDX-nya kumpulkan jadi satu, dikeluarkan. Yang tidak ada DYDX pindahkan ruas kanan semua. Sehingga diperoleh DYDX adalah yang ini. Ini benar ya, 15. Jadi 15 ya. Oke. Selanjutnya. Nah ini, Deret Taylor ya. Deret Taylor dan Deret McLaurin. Ini bedanya apa sih Deret Taylor? Rumusnya sama, cuma kalau Deret Taylor itu kan di sini di sekitar disebutkan di sekitar X sama dengan pi per 2. Ini jelas pakai Deret Taylor ya. Nanti rumusnya yang ini rumusnya. Ini rumus Deret Taylornya nih. Oke. Di sekitar A. Ini adalah Deret Taylor di sekitar A ya. Sekarang ganti A-nya dengan pi per 2 ya, ganti A dengan pi per 2. Nah, untuk Deret McLaurin A-nya ini diganti dengan 0 ya. Oke.
A-nya diganti dengan 0. Oke, sudah ini jawabannya. Jadi ini benar ya. Oke, 20. Nilainya jadi ini adalah 90 ya. Jadi total nilainya adalah 90. Kesalahannya tadi di menggambar grafik dikurangin 5 sama yang tadi ya turunan dari trigonometri kurang X pangkat 3-nya, kurang 5, jadi kurang 10, jadi nilainya 90. Tapi ini sudah bagus nih dari saudara kita adalah Putri Amalina ya. Sudah 90, sudah bagus mengerjakannya, tinggal ketelitiannya ya yang perlu ditingkatkan, kemudian cara menggambar grafik juga dicek kembali ya. Mungkin ini ya bahasanya untuk detailnya ya, ini detailnya ini mungkin ya harus banyak berlatih lagi nih ya, masukkan formulanya. Jadi contoh di sini nih, ekspansi. Ya, di sini turunkan sekali, 2, 3, kan di lintas 5 suku. Nah, 5 suku ya sampai 5 ini, F turunan kelima ya. Nah, kemudian masukkan rumusnya ini dari Taylor ya. Pakai rumus. Kemudian deret Maclaurin-nya tinggal ganti 0 nih ya, sama aja nih rumusnya. Kemudian sampai suku kelima ya. Oke, demikian. Nah, sekarang sebelum diakhiri, ini fungsi ini, deret ini dari berfungsi untuk mengubah fungsi menjadi suatu deret sehingga memudahkan analisis, perhitungan analisisnya nanti. Perhitungan turunannya atau perhitungan yang lain kalau udah diubah dalam bentuk Taylor begini atau Maclaurin, biasanya lebih mudah mencari turunannya atau mencari integralnya atau mencari yang lain ya, untuk keperluan analisis ya. Tuh, oke. Silahkan dicek kembali jawabannya teman-teman semua. Kalau ada yang tidak pas, koreksi silahkan nanti japri saya, nanti akan saya perbaiki. Untuk tugas 3 saya tunggu ya, tugas 3 baru beberapa orang tuh yang mengumpulkan, sedangkan waktunya tinggal beberapa hari lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.